Baal Rasa di ibu jari. baal di ibu jari. Telunjuk jari tangan. Keluhan terutama dirasakan pada sore hari. Pemeriksaan fisik dalam batas normal. Nervus yang terganggu adalah Ayo, kira-kira ada beberapa clue. Nyeri seperti ditusuk-tusuk. Rasa baal di ibu jari. Telunjuk jari tangan. Nah, kalau udah ada di ibu jari, telunjuk jari kanan, arahnya ke nervus mana kira-kira? nervus ulna. Yakin? Ulna itu jari paling kecil. Itu ulna. Oh. Oke, radialis ke arah jempol. Kalau ada ibu jari sama telunjuk, berarti mana kira-kira yang kena? Ayo, yang mana yuk? Tetap, Mbak Anu satu gini wis tak pakai satu-satu ya. Jadi Novia nanti jawab kalau di berikutnya. Sekarang Mbak Emma dulu deh. Yang Mbak Emma jawab yang mana wis? Yang radialis. Tetap radialis ya. Oke, ini jawabannya medianus, Mbak. Dia CTS. Tadi kan tak bilang, kalau ulnaris berarti dia mana? Jari kelingking ya toh. Kalau radialis itu jempol. Lah, kalau dia ngomongnya di tangan, tangan berarti kan nyerinya di semua ini. Jadi palm itu tangan ini satu apa namanya? Semua ini tangan namanya. Berarti nervus yang ngikuti ke semuanya. Kalau radialis tadi kan khas, dia ke jempol tok. Ulna berarti dia ke jendian tok. Nah, ini dia ngomongnya sudah ke tangan kanan, terus ketambahan ada ibu jari sama telunjuk jari kanan. Jadi hati-hati ya. Triknya di situ. Jadi setiap jawaban itu sebenarnya pun kalau kita ndak tahu teorinya, tapi hafal anatominya gampang. Dia udah ngomong tangan kanan, terus ibu jari sama telunjuk tangan. Berarti radialis gak mungkin dong. Dia kan ke jari jempol tok. Ini ada telunjuknya juga ya, sama nyerinya di tangan kanan keseluruhan. Berarti yang ke arah semuanya mana? Yang lebih besar si medianus ya. Diagnosanya apa sekarang kira-kira Mbak? Kira-kira kalau dia kenanya di nervus medianus, diagnosanya apa kira-kira Mbak? Penyakitnya apa yuk kira-kira? Halo Mbak Emma? Mbak Emma? Iya. Gini. Jangan takut salah. Jadi kalau di waktu kita belajar gini, banyakin salah. Kebanyakan dulu teman-teman yang ikut peer mentoring sama aku, itu mereka kok bisa lulus semua. Itu mesti dituwukno salahnya ketika latihan. Jadi waktu latihan gini, dibanyakin aja salahnya. Walaupun kadang bisa pun disalah-salahno. Harapannya apa? Ketika salah kita lebih cepat menghafal ya. Kan gini kan sama teman-teman sendiri, enggak apa-apa, enggak rame-rame aja lu. Maksudnya bukan sama yang enggak kenal. Jadi kalau kena di medianus, nama penyakitnya itu diagnosanya disebut CTS atau carpal tunnel syndrome ya. Carpal tunnel syndrome khas dia kena di nervus medianus. Jadi Mbak, tak ulangi lagi. Kalau ketemu soal kayak gini, diganti ABC-nya jadi diagnosa, jawabannya ke arah carpal tunnel syndrome. Tapi kalau ditanya sarafnya yang kena nervus medianus ya. Gitu ya. Oke. Dapat kira-kira poinnya, Mbak? Iya. Mbak Emma. Oke. Tak ulang lagi, coba tak tanya. Mbak Emma, saya punya keluhan nih. Kalau saya nyeri di tangan, ya toh, terus habis itu kerasa baal di jari jempol sama jari telunjuk, berarti saya sakit apa, Mbak, kira-kira? Carpal syndrome. Carpal tunnel syndrome, oke, sakitnya ya. Tapi kalau ditanya, saya kira-kira kena nervus mana, Mbak? Nervus mana kira-kira? Nervus medianus. Medianus. Kalau saya nyerinya cuma di jempol aja, Mbak. Radialis. Oke, sip, mantap. Kalau kenanya di kelingking saja, Mbak. Ulnaris.
ulnaris, mantap ya. Jadi nanti kalau soal-soal itu pasti gitu UKM PPD. Keluar satu soal, apa kalian udah dapet nih satu soal. Biasanya gak ditanya apa syarafe, berarti ditanya penyakit. Wis khas itu udah ya. Jadi belajar gini kalian Mbak Emma udah dapet sekali satu soal, udah dapet 4 soal yang kemungkinan keluar ya. Gitu ya. Tenang aja, kalem-kalem aja. Gak usah sing ratusan-ratusan gitu, padha gak mlebune percuma ya. Oke, sekarang Mbak Novia, ayo dibaca soalnya. Yoi. Oke, saya kira-kira tak kasih clue ya. Clue-nya itu di sini. Nah, ini wis. Ayo kira-kira. Dia ada nyeri kepala sebelah. Didapatkan keluhan hidung dan mata merah berair. Pemeriksaan fisik didapatkan tanda-tanda vital dalam batas normal, tapi ada nyeri pada regio orbita. Ada rinore sama injeksi konjungtiva. Kira-kira kemana arahnya? Wes, lepas. Cul, apa mau ganti? Nggak mau klasik migrain? Kak mau trigeminal? Kak mau klaster? Jadi gini ya, kalau kamu ketemu ada nyeri kepala sebelah, kan kamu mikirnya pasti ke migrain ya toh. Kalau nggak klasik migrain ya common migrain. Ternyata ada ketemu hidung mata merah berair. Nek wis ada kata berair, kamu langsung pukul ke arah cluster headache. Ya, langsung pukul ke arah cluster headache. Kenapa kok gitu, Wi? Itu khas. Ada mata berair, umbelen kan juga berair toh. Rinure ini kan berair juga ya toh. Terus habis itu nyeri orbita, kadang yang ekstrim bisa sampai hipersalivasi. Hipersalivasi itu ngiler terus. Nah, itu yang ekstrim. Pokoknya wis berair, banyak cairan, keringet, arahnya ke klaster migrain ya. Klaster headache, sorry. Klaster headache ya. Jadi migrain ini coretan dua-duanya. Walaupun ada nyeri kepala sebelah. Ini cuma pengecoh ya. Pengecoh. Aman? Nah, itu baru kamu lihat ke arahnya kemana nanti. Bisa ke trigeminal, tension headache, klasik migrain, common migrain. Yang jelas kalau udah nyeri kepala sebelah, ya pasti arahnya nang migrain. Tapi dengan catatan nggak ada berair-berairnya loh ya. Kalau ada berair, wis pasti arahnya ke cluster ya. Walaupun keluhan awalnya ke tension gini, bedainnya kan gini sih khas. Tension itu dia seperti diikat, ya loh. Seperti diikat. Trigeminal neuralgia dia itu seperti kesetrum, seperti tertusuk-tusuk. Itu khas. Lek saraf kayak tadi ya, di nervus medianus. Itu kan neuralgia sebenarnya saraf. Neural ini berarti yang kena saraf. Itu mesti seperti ditusuk-tusuk, itu khas. Berarti lek di kepala seperti ditusuk, arahnya ke trigeminal neuralgia. Tapi lek dia ngomong seperti diikat, arahnya ke tension headache. Ada gejala itu tadi, biar bagaimanapun, nek sudah ada kata berair, pindah diagnosa menjadi cluster headache. Iya, itu. Kita buktikan ya jawabannya. Ceret. Tuh kan, cluster headache. Itu khas, ya. Rinore, terus habis itu mata berair, kayak gitu-gitu tuh arahnya ke cluster headache. Terus habis itu, bedain klasik migrain sama common migrain. Ketemu apa, Nov? Kan sama-sama nyeri kepala sebelah nih. Kalau bedainnya gimana? Gini, bedain klasik migrain sama common migrain itu khas. Kamu di soal ketemu aura. Aura itu apa sih, Bik? Aura itu kayak misalkan ketemu kilatan cahaya. Wah, ketemu melihat bayangan. Terus itu apa namanya kelihatan kunang-kunang lah. Itu berarti arahnya ke common. Ya.
Jadi ada auranya, itu yang membedakan. Iya, yang bedain gitu. Oke, aman ya ini ya? Klaster harus ada apa tadi, Nov? Klaster. Air-airan, ya harus ada basah-basahannya ya. Oke. Tak ulang lagi ya sekarang ya. Klasik sama common migrain, sama-sama nyeri kepala sebelah. Yang membedakan adalah adanya aura. Kalau cluster headache itu harus ada nyeri berserta ada air ya, basah-basahan. Kalau trigeminal neuralgia, ciri khasnya dia seperti ditusuk-tusuk, terus ada pemicunya. Contohnya sikat gigi itu pemicu ya. Terus kena AC itu pemicu. Nyerinya seperti ditusuk tuh, tusuk-tusuk. Kalau tension headache itu khas. Apa khasnya? Dia seperti diikat, seperti tertimpa benda berat ya. Oke. Aman. Ya, cluster type headache. Oke. Yuk tak ulang lagi. Nov, kalau tension gimana tension ciri khasnya? Nyeri kepala seperti diikat. Kalau trigeminal neuralgia? Nyeri seperti ditusuk-tusuk. Oke, sip. Kalau misalnya ini, apa namanya, eee, cluster headache. Oke, mantap mantap. Oke, sip, good. Ayo sekarang coba Mbak Emma. Halo? Seorang laki-laki Oke. berusia 68 tahun datang ke klinik diantar oleh keluarganya dengan keluhan sering lupa untuk melakukan kegiatan sehari-hari, seperti makan dan memakai pakaian. Keluhan tersebut sudah dialami sejak 5 bulan yang lalu. Pasien memiliki riwayat hipertensi sejak 10 tahun yang lalu, eh, dan tidak rutin kontrol. Pasien juga memiliki riwayat stroke 2 tahun yang lalu. Diagnosa pada pasien adalah Ayo, yang A, yang demensia. A. Cul, nggak mau ganti lagi? Dikunci jawabannya? Nggak mau ke peak disease? Ya. Nggak mau ke vascular demensia? Nggak mau ke mild demensia, Mbak Emma? Tetap bertahan ya, peak disease ya? Ya. Oke, jawabannya itu demensia vaskular, Mbak Emma. Kok bisa, Wi? Demensia vaskular. Wah, ini lihat. Khasnya ya, dia 5 bulan yang lalu ya kan ya. Dia kan udah mulai kerasa. Dia riwayatnya berarti apa? Kronik dong kalau udah 5 bulan. Terus ini yang khas. Pasien memiliki riwayat hipertensi. Kalau udah ngomongin hipertensi berarti ada kelainan di pembuluh darah. Berarti demensia yang kira-kira arahnya ke pembuluh darah yang mana namanya? Vaskular. Vaskular itu kan pembuluh darah ya artinya ya. Jadi wis ada masalah di pembuluh darah khas dia pukul langsung demensia vaskuler. Gitu ya. Terus habis itu ditunjang apalagi Wi? Nih, riwayat stroke 2 tahun yang lalu. Ingat, definisi stroke adalah setiap kelainan di mana terjadi penyumbatan atau pecah atau kehilangan fungsi pembuluh darah ke otak. Pembuluh darah lagi ketemunya ya. Pasti arahnya vaskuler gitu ya. Oke. Sekarang kalau ditanya yang demensia Alzheimer gimana, Wi? Demensia Alzheimer itu khas. Khasnya apa? Dia sering lupa. Iya. Dia sering lupa. Oke. Kalau ngomongin demensia with Lewy body, kalau Lewy body tambah gampang lagi. Di soal pasti dia ketemu di laboratoriumnya ditemukan badan Lewy. Wah, ini pasti Lewy body ya.
langsung pukul demensia with Lewy Bodies. Gejalanya sama-sama, cuma yang membedakan apa, Wi? Kalau Lewy Bodies di soal pasti ketemu kata-kata hasil dari laboratorium didapatkan badan Lewy. Ya, itu wis ke arah demensia Lewy Body. Kalau fixed disease, Wi, fixed disease dia suka marah-marah. Jadi ada dosen suka marah-marah, dok sampean fixed disease ya dok ya. Soalnya suka marah-marah ya, itu khas. Oke? Demensia vaskular ya ini tadi ya, Fik ya, karena ada kelainan pembuluh darah. Suka marah-marah. Mesti pasien datang keluarnya, dia sama-sama mudah lupa, semua demensia dia mudah lupa. Tapi khasnya kalau fixed disease, dia sering marah-marah ke keluarganya. Nah, itu fixed disease itu. Iya. Nyaman? Oke, good. Mbak Emma gimana? Clear Mbak Emma? Iya. Udah bisa bedakan ya? Oke, jadi next time keluar ada yang demensia Alzheimer nggak bingung. Fixed disease bisa jawab ya. Lewy Body bisa jawab lu. Satu soal Mbak udah dapat 5 soal lagi udah. Ya, mild demensia itu dia ditentukan dari ini Nov. Apa namanya itu ada tes kayak tes IQ gitu. Jadi nanti ada scoringnya. Pokoknya ada scoringan berarti arah ke mild demensia wis gitu tok. Jadi ini ada angka-angka di bawah ya, bukan lab, angka-angka loh ya, hasil angka-angka kayak tes IQ gitu itu. Misalnya 45 sampai 50, wis iku gak usah dihafal loh. Biasanya kan di engineer kan disuruh ngapalin tuh. Ah, ini gak usah dihafalin, kebun langsung mild demensia wis semua wis. Ya. Gitu. Oke. Nih, kalau apa angka-angkanya kayak gini 21, 26, 15, 20, 10, 14, 19. Nah, aku nggak pernah tak hafalin. Pokoknya makin kecil, berarti dia makin jelek. Soalnya nggak pernah keluar. Di tahunku nggak keluar, tahunnya Vian nggak keluar, tahunnya... Pokoknya yang anak-anak bawahku belum pernah keluar sih. Untuk MMSE-nya ini loh ya, demensia loh ya. Kalau MMSE tes IQ dia memang selalu keluar. Demensia nggak pernah keluar. Ya, aman ya? Oke. Sekarang balik ke Novi. Oh, bentar, aku belum pop quiz ke Mbak Emma. Mbak Emma, yuk pop quiz lagi. Kira-kira kalau kamu ketemu soal tentang demensia vaskular, gimana ciri khasnya? Ada gangguan pada pembuluh darahnya. Oke, gangguan pada pembuluh darah. Itu aja enggak apa-apa. Nanti kalau kan pasti kamu tahu udah pembuluh darah apa ya, stroke, darah tinggi, kencing manis ke situ. Kalau Lewy Body, demensia Lewy Body apa yuk khasnya? Ditemukan badan Lewy. Ditemukan badan Lewy. Oke. Kalau kamu ketemu ini apa namanya demensia fixed disease. Ini marah-marah. Suka marah-marah pasiennya. Oke, good. Mantap Mbak Emma. Novia sekarang. Coba Nov. Ini clue-nya. Iya, berarti apa, Ray? Yakin ya dia? SAH? Gak mau SAH? SAH? Ayo, Mbak Emma pelanggaran. Nggak boleh jawab. Iya. Nggak boleh jawab, Radot. Oke. Maaf, Novia dulu. Nanti
Next lagi nanti. Oke, apa Nov? SDH. Ya wis, oke wis SDH ya. SDH berarti jawabannya ke arah mana kamu kira-kira? Di konkav. Betul? Gak mau lenticular shape? Gak mau crescent shape? Kunci ya. Jawabannya adalah lenticular shape. Ya, lenticular shape. Dia kalau ada lucid interval ya kan ya, dia arahnya kemana? Epidural hematum ya. Khasnya ada ini lucid interval ya. Khas itu. Kalau kamu ngomong SAH pasti ada ketemu kaku kodok positif. Di sini negatif ya. Itu. Jadi dia epidural hematum. Ketemunya apa? Lenticular shape. Apa kok lentikular? Nggak usah dihafalkan. Kalian tahu bentuknya kalau ada epidural, berarti kan di paling tepi ya toh. Paling tepi kalau ada bocor pembuluh darah, berarti kan dia ngerembes ngikuti tengkorak. Tengkorak kan bentukannya lentik. Lentik gini tuh. Kayak ini wis bulu mata kalau lentik berarti dia melengkung kan. Bulu mata yang lentik dia melengkung toh. Sama kayak apa lenticular shape itu ya gitu. Dia itu melengkung tapi tipis dan melengkung. Kamu inget-inget toh bulu mata aja. Oh, bulu mata IDH berarti lenticular shape gitu berarti ya. Nih, gambarannya kayak gini. Wait. Nah, ini namanya lenticular shape. Ngikuti ini kan temporal. Di kursorku kelihatan nggak, Gengs? Nah, ini dia ngikuti. Ya. Oke, ngikuti ini loh. Set kayak gini. Itu disebut lentikular. Melingkar mengikuti ya. Oke. Oke, lenticular shape. Mbak Emma sekarang. Seorang anak berusia 6 tahun datang di bawah orang tuanya dengan keluhan pandangan sering kosong dan bengong sejak satu tahun yang lalu. Keluhan tersebut dapat berulang hingga 10 kali sehari selama beberapa detik. Timbulnya mendadak, kemudian normal kembali. Riwayat trauma disangkal. Dari pemeriksaan fisik didapatkan nadi 92, RF 19, suhu 37. Pemeriksaan neurologis dalam batas normal. Diagnosa pada pasien adalah Ayo, tak kasih clue, sudah tak blok. Ini tak kasih tahu ya. Ini paling sering muncul di UKM PPD. Jadi hafalkan ya. Nanti tak kasih tahu ciri khasnya. Gampang kok ciri khasnya. Ya, tak blok itu. Apa Mbak Emma kira-kira? Kira-kira dulu, jawab kira-kira dulu, nanti tak terangin. yang ini. Dia keluhan pandangan sering kosong, bengong. Nah, kira-kira apa? Yang sederhana. Lepas ya, kunci ya. Iya. Apa ganti? Enggak. Oke, sederhana yang mana? Sederhana yang A, sederhana yang D, atau sederhana yang warung Padang? Yang A. Yang A. Oke, lepas ya. Jadi gini Mbak Emma, ini adalah epilepsi umum yang absence. Tokane gini gampangannya. Lek pandangannya kosong dan bengong, biasanya kalau kita ngisi presensinya teman-teman kan, dosen kita kan tanya, ini anaknya kemana? Absen dok, gitu. Absen ya. Jadi dia kosong pandangannya. Pokoknya ketemu pandangan kosong, dia bengong, pukul langsung yang absen. Terus Wi, kalau epilepsi parsial sederhana, gimana Wi kira-kira Wi? Kalau dia sudah ngomong parsial, terus sederhana, berarti dia harus sadar ya. Harus sadar.
sederhana. Berarti yang gimana, Wi? Berarti dia cuma satu ekstremitas saja, ya. Itu epilepsi parsial sederhana. Contohnya, dia lagi ngomong, tiba-tiba tangannya kejut-kejut kayak gini. Kamera lihatin ya, kayak gini. Nah, itu salah satu contohnya epilepsi parsial sederhana. Pasti diceritakan di soal. Parsial kompleks, wih gimana? Dia parsial terus kompleks. Berarti harus ada perubahan kesadaran. Parsialnya tetap. Parsial itu artinya kan sebagian, ya toh. Sebagian. Maksudnya sebagian itu apa? Tangan kita. Sebagian atau kaki kita atau atas ekstremitas atas saja atau bawah saja itu sebagian. Kompleks sama sederhana itu ditentukan dari apa? Kesadaran. Gampang loh. Iya. Tenang ya Kak, jelimet sing kudu neko-neko. Wis pokoke nek kompleks ngomong berarti perubahan kesadaran. Misale wonge kok pingsan tapi kok jek kejot-kejot. Wah, iki berarti kompleks sih. Tinggal lihat tangan tok apa semuanya yang kejang. Nek tangan tok berarti kompleks parsial, tapi lek semuanya berarti kompleks total ya. Itu tok. Nah, nek kejang demam sederhana, yo berarti dia selain ada kayak epilepsi, kayak kejang kayak epilepsi, ditambahi ada demam. Itu yang bedain kejang demam sama epilepsi ya. Lihat epilepsi suhunya mesti nggak lebih dari 37,5 ya. Batasnya kan 36,5 sampai 37,5 ya. Gitu. Oke, aman ya? Iya. Oke. Novia tadi gimana Nov? Ini Nov? Clear ya? Nah, nek absence itu khasnya apa Nov tadi Nov? Bengong ya, kosong, bengong. Wah, isi absen berarti ada absen kaono ya berarti. Ya kayak kita lah ini udah kecapean lah. Mau ditanya apa juga wis bengong aja wis. Badannya sih ada, nyawanya udah hilang tapi. Iya, ya, kalem, tenang, pelan-pelan ya. Nanti amin 2 minggu insya Allah kalian lah wis durung mari maca saya jawaban iki wi pasti ngono. Ayo Novia coba dibaca. Nah, Nov, coba Nov. Oke, mantap. Nah, ini kata gudoman ini clear ya, wis aman berarti ya. Ada lasek tes positif ya kan ya. Arahnya berarti ke HNP. Sekarang kita bahas yang BCDE ya. Biar sekalian nanti hafal kalau ketemu soal. Lek spondilitis TB gimana wi? Sing paling gampang lek spondilitis TB dia ada keluhan di tulang, terus ada riwayat TTB ya. 3 bulan yang lalu mengkonsumsi obat terus-menerus. 5 macam obat terus-menerus selama 3 bulan. Wah, berarti kan riwayat TB. Sekarang kok dia ada keluhan sakit di tulangnya. Berarti dia spondilitis TB. Kayak tahu kan jelas. Jangan sampai jawab yang lain ya. Sekarang ngomongin Brown-Sequard syndrome, anterior cord syndrome, posterior cord syndrome. Ini hafalan. Nanti ya waktu ketemu soalnya biar nek sekarang tak terang no sama aja pasti gak masuk ya. Pas ketemu soalnya langsung tak terangkan. Oke? Ini HNP khas. Wow nih. Oke, Mbak Emma coba. Mbak Emma, ini tak kasih tahu ada jebakannya ya. Tak kasih tahu di awal ada jebakannya. Oke. Coba Mbak M. Seorang laki-laki berusia 65 tahun datang dibawa ke IGD oleh keluarganya dengan keluhan nyeri kepala sejak 2 hari yang lalu. Nyeri kepala dirasakan di seluruh kepala terus-terusan dan tidak dipengaruhi aktivitas. Riwayat traumanya tidak ada. Dari pemeriksaan fisik didapatkan tensinya 110/70, nadinya 92, suhunya 39,1,
RR-nya 22. Dari pemeriksaan neurologis didapatkan kaku kudu positif. Oke, kaku positif. Terus refleks fisiologis. Refleks fisiologisnya dalam batas normal. Refleks patologisnya negatif. Dari pemeriksaan lumbal fungsi didapatkan warna jernih, proteinnya meningkat, glukosanya normal, leukositnya meningkat, sel dominasinya MN, diagnosa yang mungkin pada pasien tersebut. Oke, apa kira-kira yuk? Yang A, meningitis bakteri. Lepas ya. Ya. Nggak mau ganti jawaban? Tak kunci ya jawabannya ya. Yang B deh. Yang B. Ganti yang B sekarang. Yakin yang B? Nggak mau ganti jawaban lagi? Enggak. Oke. Sekarang tak kasih tahu. Ini yang tak maksud sebagai jebakan ya. Jawabannya itu meningitis viral. Meningitis viral ya. Ini coba tes meningitis viral. Kok bisa jawabannya itu? Aku yakin sampean jawab meningitis bakterialis, meningitis bakterialis pasti karena ini ya. Tadi mana leukositnya meningkat ini ya. Kalau leukosit meningkat mesti dia arahnya ke bakteri ya toh. Kok bisa jawabannya ke viral kan gitu. Jadi gini gengs, jebakannya bener. Kamu kalau cuma baca yang leukosit meningkatnya dia ke arah bakterialis. Tapi jangan lupa warnanya jernih. Ya. Kalau bakteri dia warnanya apa? Keruh. Kalau bakteri ya khas itu wis pasti yang nggak keluar lab wis ngomong warna jernih pasti dia virus ya. Terus paling mendasar cara membedakan antara meningitis sama ensefalitis sudah ada yang tahu? Bener kesadarannya menurun. Ini kesadarannya menurun enggak? Enggak, makanya cuma meningitis tok, bukan meningoensefalitis, bukan ensefalitis ya. Maka kamu kalau cari clue-nya satu-satu kan coret nggak mungkin, B juga nggak mungkin, berarti sisa A, C, D. Sekarang kamu lihat warnanya jernih, nggak mungkin lagi kalau nggak yang meningitis viral. Kalau kita ngomongin bakterialis, leukositnya meningkat, ya protein meningkat, tapi glukosanya normal, halusnya glukosanya gimana? Glukosanya naik, kenapa? Karena sel-sel protein dan apa namanya si leukosit itu dihitung glukos juga, ya. Makanya kalau warnanya jernih, aku patokannya nggak tak lihat yang lain, tak lihat warnanya langsung. Warnanya gimana? Jernih, wah ya wis, berarti yang lain harus ngikut warna, gak ngurus, pokoknya warnanya jernih, ya wis, berarti viral. Warnanya keruh, ya wis, bakterialis. Warnanya xanthochrome, berarti apa? TB ya. Karena TB itu dia bakteri yang sifatnya kayak virus ya. Mycobacterium tuberculosa, bakteri yang sifatnya kayak virus. Aman Mbak Emma? Halo? Iya. Oke, aman Mbak Emma? Apa ada yang bingung? Tak coba tak pop quiz sekarang. Mbak Emma, cara bedain antara meningitis sama ensefalitis bagaimana Mbak? Dilihat dari kesadarannya. Kesadarannya. Kalau ada penurunan kesadaran berarti masuk yang mana Mbak? Ensefalitis. Ensefalitis. Kalau dia ada nyeri kepala, kesadarannya bagus, masuk yang mana Mbak? Yang meningitis. Meningitis. Kalau meningoensefalitis gimana Mbak? Nyeri kepala plus kesadaran menurun. Oke, mantap. Nyeri kepala plus penurunan kesadaran. Kalau yang meningitis gara-gara bakteri gimana Mbak warnanya? Warnanya ini keruh. Keruh. Oke, kalau yang gara-gara virus? Ini jernih. Jernih. Kalau gara-gara TB?
Warnanya gimana warnanya? Nggak tahu. Xanthochrome atau jingga ya. Warna jingga atau xanthochrome. Tulisannya itu XANTHROME. Xanthochrome ya. XANTOCHROME. Xanthochrome. Ya. Jingga atau xanthochrome. Ya, itu khas pada TB ya. Itu. Oke, aman? Sip, mantap. Ayo, Nov. Hajar. Mana kira-kira? Nih, tangan gemetar. Oke. Jul? Wah, mantap. Arahnya berarti ke apa? Parkinson disease. Well played, Novia. Mantap ya. Khas, wis. Pokoknya ketemu ono kayak gini, muka datar, jalan pelan-pelan. Berarti dia ke arah apa tadi, Nov? Parkinson disease. Parkinson disease yang kena mana? Substansia nigra ya. Gitu. Maksudnya Parkinsonism nah gitu. Oke, sama Parkinson disease. Oke, gini. Kalau kamu ngomongin Parkinson disease, ya kan, disease berarti dia penyakit ya toh. Disease kan penyakit. Otomatis dia mengganggu activity daily living. Kalau kita ingat dulu jiwa mesti disuruh bikin slide ADL. Kenapa? Berarti kalau sudah mengganggu dia sudah masuk penyakit. Tapi kalau dia cuma tremor-tremor tok belum mengganggu aktivitasnya, dia masuk yang Parkinsonism. Contoh, tak kasih contoh, masih umur 25 tahun. Dia sudah gemeter tangannya. Tapi belum mengganggu toh. Wong sik umur 20 tahun, sik durung umur 75 tahun. Masuknya ke Parkinsonism. Gak mungkin karena umur 25 dia kena Parkinson ya. Jadi yang dia sekiranya tidak mengganggu atau tidak pada tempatnya disebut nisem. Mirip-mirip pentok mean. Tapi kalau dia memang sudah waktunya, usianya memenuhi, terus gejalanya muncul, berarti dia yang disease ya, penyakit ya. Aman, no? Gak bisa. Kan itu kan penurunan ini apa dopamin. Nom-noman kan gak mungkin kamu produksi dopaminmu turun. Gitu. Khas kan? Enak. Jadi ketemu soal delok, oh, umur sama ini kok. Terus habis itu ataupun nggak apa dia nggak muncul usia ya misalkan ya. Seorang pasien datang walaupun sebenarnya pasti muncul sih usia. Misalkan kok skenario terburuk nggak disebutkan usia, pasien datang keluhan tangan gemetar, tapi belakangnya ditulis tapi belum mengganggu aktivitasnya. Berarti masuk di mana? Disease atau nisem? Nisem, bagus. Sip. Wes bisa ya beda ini ya. Oke, good. Mantap. Oke. Sip. Kakak Emma. Seorang perempuan usia 40 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri kepala hebat yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Kesadarannya kompos mentis, pemeriksaan tanda vitalnya normal, pemeriksaan kaku kuduknya positif. Apa gambaran radiologi yang tepat pada pasien ini? Dibahas di awal tadi. Tadi kan nggak ada kaku kuduknya, negatif toh tadi. Sekarang positif. Apa kira-kira yuk? Kalau tadi EDH sekarang Yang A? Jul,
Kan A-nya tadi udah keluar. Yang awal tadi. Yang negatif tadi kayak guduknya. Sekarang yang positif. Ayo, berarti dicoret yang A. Nggak mungkin yang A. Apa jawabannya kira-kira? Pak Mbak Emma? Ayo. Yang E, dikonvert. Betul ya, kunci ya. Ya. Star sign. Ya, star sign. Kenapa? Dia SAH yang tipenya dia ini ada perdarahan. Kalau dewo itu dari atas munculnya dia star sign ya. Sulcus mengisi sulcus dan girus. Ya, mengisi sulcus dan girus. Makanya munculnya star sign. Oke. Ini hafalan kalau ini ya. Hafalan. Wait, gengs. Gengs ya, aku bales konsulan sih, dia ada pasien. Sorry. Oke, kita lanjut, gengs. Sekarang Novi ya. Ayo, kira-kira yuk. Terkena pecahan kaca, lukanya bersih. Bener, kamu langsung baca luka bersih itu bener, wis. Paling bener itu. Jadi langsung cari lukanya bersih atau kotor ya. Terus tak kasih clue yang kedua, lokasi lukanya di mana. Oke. Kira-kira dikasih apa? Jul? Gak mau D, gak mau E, gak mau C. Betul ya? Yang D. Yang A malah nih ya, tidak perlu pemberian TT maupun ATS ya, cukup antibiotik. Iya, sama antibiotik ya. Gak perlu ATS sama TT ATS sama apa namanya? TT ATS yang IM juga nggak perlu ya. Antibiotik aja. Ini loh, sebenarnya patokannya gini sih. Lek kamu lihat apa namanya TT sama ATS, itu lihat dari pasien itu usia berapa, misalkan. Terus habis itu lukanya bersih atau enggak. Misalkan kotor ya, langsung kamu jawab yang ini langsung yang C. Nek kotor loh. Bah dia sudah pernah, bah dia belum pernah, cari amannya, langsung kasih TT ATS antibiotik ya. Tapi misalnya dia bersih, berarti nggak mungkin yang C kan ya. Terus habis itu misalkan ya kan ya, dia usianya kan 5 tahun nih, usianya 5 tahun. Lek kamu mirmir, misalkan dia kotor ya kan ya, kasih ATS IM aja ya bener. Tapi pada kasus ini ya dia kan sudah lebih dari 1 tahun, makanya dikasih yang tanpa ATT maupun ATS. Soalnya DE cuma butuh antibiotik wis lebih dari 1 tahun. Pemberiannya tadi gimana kan? Nah, isi. Gimana tadi? Kelewatan.
Nah, iki lho. Lek booster kan lebih dari 10 tahun. Lebih dari 1 tahun dia kan sudah TT-ATS. Sudah tanpa TT-ATS toh. Kan tadi 5 tahun sudah, lebih dari 1 tahun kan pasiennya Wisan. Heeh. Jadi patokane sama lihat lukanya bersih kotor. Lek kotor Nov, lek kotor bener kamu. Lek misalnya kotor baru kepuken langsung. TT ATS IM. Bahkan nek ono sing pilihan antibiotik, TT ATS antibiotik. Soalnya ATS iki mahal. Ya. Tanpa TT maupun ATS. Oke, Mbak ini, Mbak siapa namanya? Mbak Emma. Seorang perempuan mengeluh merasa ketakutan yang sangat apabila mendengar suara gemuruh kilat. Ya. Tak kasih clue ya. Mendengar suara lo ya, bukan melihat kilatan-kilat. Ayo, ayo kira-kira. Ayo kira-kira ayo. Coba aja. Yang A, Cul? Nggak mau astrafobi? Nggak mau xenofobi? enggak. Kunci Mbak Emma? Iya. Oke. Jadi dia astrafobi ya. Kalau kilat itu astro itu kan langit. Ya kan? Astro itu kata tak kasih kata kuncinya ya. Lek de takut pada kilatan cahaya berarti dia xenofobi ya. Takut saat melihat itu berarti dia xenofobi. Tapi nek dia ketakutan yang mendengar suara ya, mendengar suara kilat berarti dia astrafobi. Jebakannya di situ. Biasanya anak-anak salah jawab itu, dijawab xenofobi. Soalnya dikira cahaya, padahal dia apa? Mendengar toh, ketika mendengar kilat toh. Berarti takut sama suara kilatnya. Kalau takut sama suara kilatnya disebut astrafobi. Tapi nek kilatan cahayanya, dia melihat kilatan cahaya baru takut, namanya xenofobi. Nek niktofobi dia takut kegelapan ya. Takut kegelapan. Sifilofobi, okulofobi gak pernah keluar nih UMBD. Sifilofobi takut sipilis ini. Xenofobi takut orang asing atau kilatan cahaya juga bisa sama. Kalau niktofobi gelap ya. Oke, jangan lupa ya xenofobi tadi ya. Selain orang asing dia juga takut cahaya. Nah, kilatan cahaya sih lebih tepatnya. Lek takut cahaya namanya fotofobi, tapi nek kilatan cahaya namanya Xenofobi. Aman Mbak Emma ya? Nah, itu enough. Mulai ke psikiatri. Jul, tak kasih clue dulu, baca lagi, ulang ya. Senyum-senyum sendiri 2 tahun lamanya, jarang makan, jarang mandi. Oke? Pernah didiagnosis skizofren. Saat ini pasien terlihat lebih sering menyendiri di kamar. Tidak melakukan aktivitas, jarang mau makan, jarang tidur, tampak lama tidak berenergi.
Pasien masih mengeluh mendengar suara berbisik di telinganya. Keluhan ini sudah dialami selama 3 minggu lamanya. Arahnya kemana? Tuh, yakin? Tadi jawab yang mana, Nov? Depresi pasca schizofren. Sekarang jawab yang betul. Yakin? Betul ya? Yang mana? Yang E lah, yang D. Yang E, nggak mau D. Nah, nggak mau yang D. Betul ya. Tos. Jawabannya yang E ya, depresi pasca skizofreni. Bener, mantap. Jadi khasnya dia sudah 3 minggu. Sebenarnya aku cut off-nya bukan waktu sih. Lebih ke ini loh. Pasien tidak pernah seperti ini, ya toh. Pasien masih mengeluh mendengar suara berbisik. Maksudnya pasien tidak pernah mengeluh seperti ini, dia kan kehilangan saat ini, sekarang kan ya maksudnya. Sekarang terlihat lebih sering menyendiri di kamar, tidak melakukan aktivitas, jarang mau makan. Nah, ini arahnya kan ke depresi. Bener, saat ini dia depresi. Depresi dengan gangguan ini apakah dia schizoafektif? Enggak. Dia depresi pasca schizofreni. Bedainya gimana sih Wi, schizoafektif sama depresi pasca schizofreni? Lek schizoafektif dia itu selalu bersamaan jalannya. Jadi nggak satu-satu. Ini kan dia kena schizofreni dulu pada umur 15 tahun ya kan. 2 tahun lalu kan berarti kan 17 kurangi 2 kan 15 tahun loh. Dia schizofreni dulu umur 15 tahun, baru setelah dia menginjak umur 17 tahun, dia muncul depresi. Dijawab ini kan, saat ini dia mulai ngerasa ini tadi, depresi. Jadi tidak bersamaan. Tapi kalau dia munculnya, jadi yang di atas, skenario di atas, dia ini dulu nanti. Mengurung diri di kamar, tidak pernah melakukan aktivitas, jarang tidur, disertai dia mendengar bisik-bisik. Nah, itu baru kalian jawab yang schizoafektif ya. Pak, kira-kira ngerti nggak? Gini, pokoknya gampangannya gini. Gampangnya ini wis. Lek schizoafektif itu dia depresi sama schizofreninya bersamaan munculnya. Lek depresi pasca schizofreni, dia itu schizofreni dulu, baru muncul depresi. Makanya disebut depresi pasca. Jadi nggak bareng dia. Schizofreni dulu, baru muncul depresi. Ya. Dapat kira-kira no maksudnya. Tadi soalnya lek schizoafektif. Iki ku skenario ini no, skenario saat ini iki. Saat ini, iku di atas dia, di atas ini. Baru dia ngomongin senyum-senyum. Tapi nek schizofreninya dulu ditaruh di atas, baru muncul saat ini pasien terlebih sering menyendiri, muncul depresi, berarti depresi pasca schizofreni. Ya. Jadi diwalak-walik aja. Pokoknya nek misalnya munculnya bareng, itu schizoafek. Tapi lek misalnya schizo dhisik baru depresi, berarti bener schizofreni dhisik baru depresi pasca schizofreni namanya ya. Oke, mantap. Pak M? Seorang wanita 43 tahun datang ke dokter dengan mengeluh melihat bayangan hitam besar di depannya, tepat sebelum ia mulai tertidur. Kondisi gangguan persepsi yang dialami adalah jenis mana yuk? Melihat bayangan hitam besar. Jawab dulu aja enggak apa-apa. Loh, Mbak Dewi metu lho iki sing pas BCDE. Iya, takokno dalam, Mbak iki metu ana sampean lak iya lak ngono.
Katanya dia sih kemarin itu ada kan nyocokin bareng loh sama aku. Iku dhek ono piro ya? Seratusan lebih kok sing muncul iku. Banyak sebenarnya banyak sih sing muncul iku. Pokoknya sering-sering kayak gini nanti dibahas satu-satu kan nanti wah iki muncul kan gitu nanti. Mhm. Karakter. Karakternya sih, heeh, lebih ke arah karakternya sih. Mana yang sering muncul kayak gitu. Ayo apa Mbak M? Kira-kira Mbak Emma Yang taktin mungkin. yang taktil? Taktil itu diraba biasanya. Kayak misalkan seperti ada yang memegang kakinya, itu namanya halusinasi taktil. Tuh. Coret berarti. Hmm. Ayo, lainnya apa yuk? Tak kasih clue wis. Antara hipnoagogik sama hipnopompik. Ah, pilih salah satu. Yang ini hipnopompik Betul? Kunci ya. ya. Ya, yang agogik, Mbak. Hipnoagogik. Kamu gampangannya gini, dia kan melihat bayangan besar, berarti gede. Hipnoa gede. Hipnoagogik gede berarti. Ya, itu pokoknya lihat bayangan besar hipnoagogik ya. Itu. Nih, pembahasan nih. Kalau hipnoapompik, persepsi keliru ketika mulai terbangun dari tidur. Misalkan harusnya aku lihat ada apa namanya? Ada meja, aku salah lihat jadi kursi. Lah itu namanya hipnoapompik ya. Loh, gak ada meja loh. Aku tadi lihat meja di situ. Ternyata kursi itu. Kayak gitu ya. Itu hipnoapompik. Kalau hipnoagogik tadi melihat bayangan besar. Nah, ilusi wisiku beda bukan halusinasi lagi ya. Dia persepsi keliru terhadap stimulus eksternal yang nyata. Kalau halusinasi taktil ya itu tadi contoh nih kayak misalnya ada kakinya digerayangi itu namanya halusinasi taktil. Ada yang memegang tangan, memegang lengan. Pokoknya raba, taktil itu raba ya. Kalau halusinasi liliput, persepsi keliru mengibatkan objek terlihat lebih kecil. Misalkan kamu lihat sebelum tidur kamu lihat pintunya itu semakin kecil, pintu kamarmu semakin kecil. Nah, itu masuk halusinasi liliput ya. Gitu. Nov, gas. Khas. Oke, jauh anu nih, diagnosa nih. Tak wantemi lu artis. ADHD, bener. ADHD ini ya namanya. Apa namanya? Khas pada anak dengan ADHD, dia itu ada 2 laporan yang berbeda. Ini kan dari guru sama orang tuanya kan beda laporannya. Lah wis iku khas berarti ADHD. Lah ADHD obatnya yo mek satu, apa yo metilfenidat tok wis ya, gak ada sing lain. Oke? Khas iki ya. Iki yo golek metu ndek ngenane ujian-ujian UKMPPD mesti metu ADHD, metilfenidat ya. Nek ditakon diagnosane ya iku tadi ADHD. Kok bisa khas? Dia ada 2 laporan yang berbeda. Gurune laporannya beda, ibuke laporannya beda ya. Mesti delok konsepnya pasti di sekolah kayak gimana, di rumah kayak gimana. Wis iku mesti ADHD. Laporan 2 yang berbeda. Orang tua mengatakan bahwa anaknya tidak mau menuruti perintah, tidak mampu mengerjakan. Nah, isiku. Padahal guru nih nang ngene ngomong anaknya aktif nang ngene. Wis iku wis ADHD. Ada 2 laporan dari sekolah sama dari rumah. Itu jadi khas. Engko lak dibahas sampai pir injenio lek pas wayah psikiatri engko. Mesti ngomong ciri khasnya apa? 2 laporan. Wis pasti.
Tadi dari sekolah sama dari orang tua. Yuk, Mbak M. Sebuah kampus swasta FK baru saja dibuat gempar dengan hilangnya sebuah laptop seorang mahasiswa di sebuah lab histologi. Kejadian ini terjadi tidak sekali saja terjadi, namun telah ada 6 orang mahasiswa yang mengaku telah kehilangan barang berharganya di lab histologi tersebut. Pihak kampus kemudian mengecek CCTV untuk mencari tahu pelakunya. Ternyata didapatkan pelaku dari kejadian tersebut satu orang yang sama. Kondisi yang menggambarkan pelaku Bayu. Jawabannya ini snack jagung. Apa Mbak M? yang C. Oke, C ya. Khas ya, jadi dia kleptomania ya. Snack jagung klep ya. Pokoknya lek kehilangan gini langsung pukulin klep ya. Lek jambai rambut dia trikotilomania ya. Dua ini yang sering muncul. Nek dispomania, egomania, monomania, aku nggak tahu. Dia nggak pernah muncul soalnya. Pokoknya nek gak trikotil ya klepto yang sering muncul. Nek mania-maniaan ya. Nih, kalau dispomania itu dorongan agar minum air, egomania itu preokupasi dengan diri sendiri, trikotilomania dorongan mencabut-cabut rambut, monomani preokupasi dengan objek. Ya, misalkan monomania itu contohnya gini. Kamu suka lihat tas, tapi tasnya itu dengan ciri khas tertentu, harus berwarna ungu, terus tasnya harus tas tas jenjing misalkan. Terus kamu benono tas jenjing warna ungu, kamu lihat ya, itu disebut monomania ya. Preokupasi dengan sebuah objek satu objek tok ya. Makanya disebut mono. Oke, aman? Aman. Ya wis. Oke, istirahat dulu, gengs. Nomor 16 kita lanjut besok ya. Jadi hari ini kan wis selesai faspat, kalian pasti capek ya. Openingnya ini dulu. Oh iya, aku tadi wis nyampein ke Novia. Ini kan dicoba dulu. Nek misalnya nggak cocok sama metodenya ya, nek saranku yo mending belajar sendiri. Soalnya soalnya gini juga cocok-cocokan tadi yang tak sampaikan di awal tadi. Jadi kadang ada yang cocok, ada yang nggak cocok kayak gitu. Nek aku bilang yo nek misalnya seneng belajar teori, mending belajar sendiri aja, nanti nggak apa-apa, silakan tanya-tanya nanti by WA, kan ada WA aku Ndek Novia, nanti biar di-share, nanti boleh tanya-tanya, silakan, nggak usah maksudnya dipaksa harus kudu les nang begini, enggak, pokoknya kalian harus nang lulus aja ya, fokus itu aja. Oke, sip, thumbs up. Selamat istirahat, jangan lupa repetisi, yang paling penting jangan lupa nutrisi juga ya, nutrisi itu yang utama. Berdoa ngawur ae. Wong ndonga jarene. Ndonga tok wae sinau ya kecut. Nah, Aibki. Oke, Aibki Sabtu. Setiap hari aku tapi iso nek setiap hari sampai hari Sabtu yo. Berarti yo. Sampai hari Sabtu iku visiteku esuk. Visite esuk. Isuk tapi antara jam-jam 10-an ngono, jam 10 pagi sampai jam 2 siang, heeh. Pagi apa ono les ah? Soalnya lek dalu ngene yo jam-jam ini iki soke. Malam gini soke. Ya nggak apa-apa, cuma apa namanya nggak iso terlalu malam yo, koyo sampai jam 10 ngene mentoko. Makanya aku kadang jam 8 itu harapanku lek misalnya arek-arek iso tepat on time kan iso jam 9 selesai, kalian iso istirahat gitu loh. Lek sampai jam 10 lek prosoku exhaust banget. Sakno maksudnya kapasitasnya orang kan yo beda yo. Misalnya koyo kamu ambek Mbak Emma kuat sampai jam segini. Yang lain belum tentu kuat juga.
gitu maksudnya. Aku dulu sama Mbak Dewi iku mesti tak part sehari ini mek setengah jam tok. Tapi ya itu tadi tak maksimalno kayak setiap opsi tak bahas. Jadi ini satu soal iku iso menghasilkan banyak gitu loh. Dia ketika ndek soal berikut tuh aku wis tahu padahal mek ketemu soal sing bedo gitu loh. Tapi dia sudah merasa pernah ketemu soal itu dan bisa jawab. Itu sih. Oke, siap siap komandan. Nanti pokoknya sing sekiranya jadwal kosong kampus utawa injenio kosong kok kabari langsung login ngono ya. Yo nek aku sih tak mentokno antara sejam sampai bergantung bobot materi nih sih. Kayak tadi kan syaraf sampai psikiatri yo iso banyak yang dikupas. Sing kadang gak iso dikupas iku sing hafalan. Hafalan iku mati kayak dikupas. Jadi ibaratnya aku bahas ABCD sing lain yo sama-sama dihafalin juga gitu. Syaraf contohnya tadi ada soal yang tak bilang tadi dulu. Ini nanti hafalan Rek, yang kayak front squat terus habis itu anterior squat, posterior squat itu kan tak bahas di soal selanjutnya karena itu hafalan. Nah, itu nggak bisa dikupas, lebih cepat nanti jatuhnya. Tuh. Oke, thumbs up. Selamat. Selamat istirahat, gengs. Jangan lupa nanti dihafal notek-notekane sing tadi tak bahas ya. Dibuat catatan mini note nanti dihafalin. Oh, iki patokane ini ternyata. Iki ciri khasnya gini kayak gitu ya. Oke, ya wis. Assalamualaikum. Selamat istirahat, gengs. Terima kasih. Ya.